Stella, syukurlah kamu sadar posisimu. Biarpun udah nikah dengan Mas Bayu, tetap aja kamu bukan siapa-siapa. Tugasku kesal. Aku pegang kata-katamu. Ingat ya, bukan siapa-siapa. Balas Rina menekan. Mana mungkin aku mau kalah. Selama ini ia tak lebih dari pembantu setelah numpang hidup di rumah ibu waktu itu. Lagian hingga sekarang ia belum bisa menguntungkan hidupku, jadi tak perlu menganggapnya. Aku beri waktu 10 menit. Jika ceritaku yang kamu curi belum dihapus, nama dan fotomu akan viral karena seorang plagiat. Gila, ia mengancam menyebarkan foto aku. Oh tidak, apa kata dunia? Seorang setelah berpendidikan ketahuan mencuri cerita. Apa kata Kelvin? Ia pasti bertambah ilfil. Dan oh tidak, aku harus segera menghapusnya. Aku gak nyangka ya, kamu manusia paling pelit yang ku kenal. Seharusnya bayar hutang budi karena kamu sudah pernah makan gratis di rumah ini dulunya. Tentu aku masih cari cara agar Rina mau balas budi. Karya tulisnya yang kucuri sudah menghasilkan uang 1 juta rupiah di sebuah aplikasi berbayar. Tapi kok dia tahu aku mencuri, padahal ia tidak bergabung di aplikasi itu. Balas budi kamu bilang, bukankah aku bayar dengan tenagaku? Jika aku tuntut, justru gaji yang kuterima jauh dari kata layak. Lagian balas budimu ke Mas Bayu, karena berkat ia, kamu bisa lulus D3. Itu urusanku dengan Mas Bayu, jadi gak usah ikut campur. Enak saja, aku bayar balas budi ke Mas Bayu. Lagian, siapa suruh bantu aku dulunya? Toh aku gak minta kok. Sudah ditolong, malah tidak mengakui saudara. Kamu tak pantas disebut manusia, tapi ular. Diam, teriakku kesal. Ada apa sih, Stel? Tanya ibu menyentuh lenganku. Ini, mantu ibu minta aku balas budi lantaran Mas Bayu membiayai kuliah D3 aku, Bu. Jawabku sengaja diperjelas. Apa? Sini HP-nya. Ibu merebut ponsel dari tanganku, lalu menempelkan ke telinganya. Hei, kamu lupa jika Bayu adalah anakku. Jadi, jangan pernah minta balas budi. Seharusnya kamu suruh Bayu balas budi karena telah kulahirkan. Apa kamu bisa bantu bayar? Suara ibu terdengar sangat lantang. Halo, halo. Teriak ibu di ponsel. Ada apa, Bu? Ini, ponselku diberikan. Ia menutup pembicaraan tanpa sopan. Dasar mantu tak bisa diharapkan, cerocos ibu. Udah keturunan miskin, gak bisa diharapkan. Lagian kenapa sih ia bisa jadi mantu ibu? Ya, karena Bayu ngotot pengen nikahin dia. Lagian dulu ia seperti wanita yang penurut. Nurut dari mananya. Baru juga nulis asalan udah berlagak sok. Lagian kenapa sih kamu ngambil ceritanya? Emang kamu gak bisa nulis apa? Sulit, Bu, otakku pusing mikirinnya, keluhku, karena sudah pernah ku coba. Loh, kamu kuliah, Stella. Kok bisa dikalahkan Rina yang hanya tamat SMP? Astaga, ibu ini. Masa kuliahku disangkut pautkan dengan bisa menulis cerbung? Aku kuliah bukan belajar itu, Bu. Terus apa gak malu ketahuan nyuri? Pakai otak dong, bikin malu aja. Keningku didorong dengan telunjuk ibu. Ih, ibu, udah deh, jangan memperbandingkan aku dengannya. Ada apa sih? Kok ibu kelihatan kesal? Inur muncul dari pintu kamarnya.
seperti orang kaya saja. Jam segini baru bangun. Ini, setelah nggak bisa nulis, jadi ambil cerita Rina, jawab ibu. Ibu, nggak usah banyak omong ke orang. Bisa bertambah malu aku jika Inur tahu. Lagian, ia juga tak bisa diharapkan. Apa? Hahaha, nggak malu nyuri cerita wanita tak berpendidikan. Tuh kan, ia ikut tertawa mencemooh. Dasar kakak ipar tak berguna. Ia lebih buruk dari si Rina. Ibu, aku udah bilang gak usah bahas ini sama orang lain. Ibu senang aku ditertawakan. Rasanya ingin menginjak kepala Inur. Seandainya waktu itu Rina melaporkannya dan ia dipenjara, akulah yang pertama merasa bahagia. Nur, kamu jangan senang dulu. Emang kamu bisa nulis cerita kayak Rina enggak? Ya bisalah bu. Hanya saja aku mah ogah nulis gituan. Bikin pusing dan keriput kulit aja. Capek mikir, jawab Inur berlagak sok pintar. Aku tahu ia juga tak bisa, sama sepertiku. Deret, ponselku bergetar. Kuroko dari saku. Ada pesan WA dari Rina. Mau apa lagi sih, gumamku sambil membuka pesan WA-nya. 5 menit lagi, belum dihapus juga. Bukan saja diviralkan, tapi kamu juga bisa aku tuntut atas pencurian karya tulis. Ini tidak main-main. Dek, ya Tuhan, jantungku terasa mau copot baca pesan WA dari Rina. Ia mau menuntut kasus pencurian karya tulis. Masa sih hanya mencuri karya tulis bisa dituntut? Untuk menghilangkan penasaran, ku buka Google untuk cari tahu tentang ini. Dan ternyata benar, aku bisa dituntut hanya mencuri karya tulis. Lututku terasa lemas membayangkan jika seandainya aku dituntut. Tidak, teriakku seketika. Woi, Inur melempar bantal kursi hingga mengenai kepalaku. Kamu mau bikin anakku bangun dengan teriakanmu? Cuih, lagaknya seolah ini rumah ibunya. Ku lempar balik bantal padanya hingga mengenai mukanya. Santai aja napa? Kamu kira ini rumah ibumu? Aku langsung berdiri, berkacak pinggang. Berani kamu melawanku? Mau ku tuntut? Wajahmu udah sembuh, jadi tak ada tuntutan lagi. Jangan kamu kira aku bodoh. Enak aja, aku terus jadi budaknya. Lagian kasus itu udah selesai dan wajahnya hanya ada sedikit jejak. Ibu, tolong ajarin putri kesayanganmu bersikap sopan padaku. Kalau tidak, aku akan minta Mas Jaka cari kontrakan biar kalian yang bayar listrik. Jangan, Nur. Lagian setelah hanya khilaf. Astaga, ibu seperti takut menantu. Padahal ini rumahnya. Tapi kenapa si Inur seperti pemilik rumah? Awas kau Nur, akan kubalas semua ini. Batinku mendendam. Ini semua karena ibu. Kalau tidak, mana mungkin aku tahan tinggal sehatap dengannya. Inur meruncingkan bibirnya menunjukku. Ih, rasanya tanganku gatal ingin menjakarnya lagi. Dasar penalu. Setelah, tegur ibu. Ibu gak usah takut. Baguslah ia pergi dari sini, jawabku. Oke. Sebentar lagi Mas Jaka pulang. Siap-siap bulan besok kalian cari uang listrik. Jangan Nur, kamu kan tahu warung ibu mulai sepi semenjak kejadian kemarin. Itu bukan urusanku Bu. Ini karena putrimu tak menghormatiku. Maafkan Stella ya Nur. Ibu, ngapain minta maaf padanya? Ini rumah kita.
Aku tak terima. Ibu tunduk padanya. Sudah, Stella. Sudah. Kamu dapat uang dari mana? Bayar listrik. Untuk biaya harian saja dapatnya sulit. Tolong jangan buat masalah, nak. Mata ibu berkaca. Oh Tuhan, kasihan ibu. Karena keadaan terpaksa aku diam mengalah. Tuh, dengar ibumu, ucap Inur sambil tersenyum sinis. Terlihat ia merasa puas karena ibu tunduk padanya. Sesak dada ini menahan. Aku seperti dijajah di rumah sendiri. Kenapa hidupku sial sekali. Jangan nangis lagi, Bu. Aku mengalah bukan karena takut, tapi demi ibu, jawabku. Lalu berlalu menuju teras. Duduk di kursi teras lantaran tak ingin melihat wajah Inur. Rasa kesal tapi tak bisa membalas. Menahan setiap hari. Hanya ini yang bisa kulakukan. Andaikan aku punya uang banyak. Waduh, aku hampir lupa. Segera aku buka ponsel ingin menghapus cerita Rina yang dicuri. Loh, mataku membelalak. Dengan berat hati, ku relakan uang 1 juta yang tak jadi cair lantaran akunku di aplikasi itu juga sudah dibanned karena ketahuan plagiat. Ternyata Rina cepat bertindak. Setelah Inur minta buatkan teh hangat, ucap ibu sambil berlalu ke warung. Untuk buat teh hangat harus menyuruhku. Dikira dirinya nyonya apa? Tak akan kubuatkan. Setelah cepat sana buatkan aku teh hangat. Tiba-tiba Inur sudah berdiri di ambang pintu. Bikin aja sendiri. Bukankah kamu punya tangan? Jawabku. Ini sudah perjanjian. Kamu harus melayaniku. Lantang sekali suaranya. Aku bangkit dari duduk. Kamu lupa perjanjian kita sudah selesai. Jadi semua keperluanmu bukan urusanku lagi. Awas kamu, akan ku bilang Mas Jaka, ancamnya. Lalu berlalu masuk. Manusia seperti Inur tak boleh dibiarkan begitu saja. Mengalah akan membuat diri terus diinjak. Aku duduk sambil nonton televisi. Inur sudah dandan cantik menunggu Mas Jaka pulang. Seperti biasanya. Itu lantaran ia terlihat selalu melirik jam dinding. Mungkin tak sabaran ingin mengadu. Mas Jaka. Inur bangkit dari duduk lalu berlari ke arah pintu. Ternyata Mas Jaka baru pulang. Wah, kamu cantik sekali, Nur, jawab Mas Jaka sambil duduk lalu membuka sepatu. Mas, adikmu sangat keterlaluan. Masa aku minta bikin teh hangat, ia nggak mau? Tuh kan, benar firasatku. Inur menunggu Mas Jaka pulang untuk mengadu. Loh, emang kamu nggak bisa bikin sendiri, Nur? Aku kan capek ngurusin anak kita. Lagian itu sudah perjanjian sebelumnya kok. Setelah, betul kamu nolak perintah Inur. Aku cuek, pura-pura tidak dengar. Tuh, ia melawan Mas. Pura-pura nggak dengar kali. Setelah, Mas Jaka berteriak memanggilku lagi. Aku tetap cuek. Lagian buat apa aku patuh jika tak ada yang menguntungkan. Akan tetapi, Mas Jaka dan Inur mendekat. Lalu dengan kasar, Mas Jaka mematikan televisi yang kutonton. Loh, kok dimatikan, Mas? Kamu lupa, aku yang bayar listrik. Astaga, Inur terlihat senang dengan tindakan Mas Jaka. Terus kenapa? Jadi patuhi aturanku dan Inur. Jangan membantah. Kamu kok berubah gara-gara dia, Mas? Ku tunjuk Inur. Aku ini saudaramu.
bukan berarti kamu tak menghargai kami. Masa minta tolong buat teh hangat untuk Inur kamu tolak? Inur udah capek ngurusin anakku. Itu resiko punya anak. Kalian yang punya anak, kok malah aku yang repot? Tentu aku tak mau dibebankan. Lagian aku juga capek selesai mencuci. Oh, jadi gini yang kamu bilang saudara. Ada apa sih, Jaka? Ibu muncul dari dapur. Ajarin setelah bersikap sopan, Bu. Masa Inur minta tolong diabaikan? Inur tersenyum sinis. Mungkin ia sangat puas karena Mas Jaka memarahiku. Hebat sekali ia mempengaruhi Mas Jaka, hingga aku dan ibu seperti orang asing. Setelah mungkin capek Jaka, cucian banyak dan Inur selesai menyusui, nggak lakuin apa-apa. Seharusnya ia nyuci baju sendiri. Iya, ia hanya main Facebook dan dandan. Atau jangan-jangan punya selingkuhan di FB kali. Yes, aku punya kata-kata membalas Inur. Setelah gitu loh, akan ku buat mereka bertengkar biar diceraikan itu si tukang ngadu. Selingkuh? Mata Mas Jaka membulat. Pasti ia terkejut mendengar ucapanku yang asal ngomong. Nggak benar itu, Mas. Toh aku hanya di rumah aja. Mana mungkin aku selingkuh, sangga Inur. Tadinya tersenyum senang, sekarang berubah tegang. Ngurusin rumah aja kamu nggak becus. Yang bisa cuma dandan aja. Lagian Mas Jaka siang kerja, tapi kamu masih juga dandan. Seolah dandan untuk yang lain, kataku. Yes, aku punya cara membalas Inur. Benar itu, Nur. Suara Mas Jaka mulai lantang. Aku suka itu. Enggak kok, Mas. Itu enggak benar. Inur terdengar gugup. Makanya, jangan coba-coba denganku, batinku. Cara selingkuh banyak, Mas. Bisa jadi video call sama lelaki lain. Enggak, itu enggak benar. Setelah bohong, Mas. Aku enggak mungkin selingkuh. Ibu hanya diam menyimak tanpa menanggapi. Tapi terlihat ibu ikut puas. Ya, mana ada yang mau tunduk ke menantu. Mana ponselmu? Mas Jaka mengadakan tangan minta ponsel Inur. Mas, ini nggak benar. Mana ponselmu? Suara Mas Jaka makin lantang. Bagus, aku puas. Ada di kamar, Mas. Jawab Inur ketakutan. Cepat sini. Lalu Mas Jaka melangkah ke kamarnya. Inur mengiringi dengan wajah tegang. Kupastikan mereka akan bertengkar. Prak! Pintu kamarnya dibanting, ditutup. Stella, beneran Inur selingkuh? Tanya ibu. Akhirnya, ibu bertanya juga. Mungkin, jawabku, lalu mulai duduk. Tapi, Assalamualaikum. Perkataan ibu terhenti, terdengar seseorang mengucapkan salam. Dari suaranya aku tahu, itu Mas Bayu. Bayu? Hah? Aku pun ikut terkejut. Mas Bayu berjalan layaknya orang normal. Tak ada tongkat seperti biasa dan kok ia tampak rapi seperti orang kantoran. Maaf Bu, aku hanya ingin menjemput ijazah asliku yang ketinggalan, ucap Mas Bayu dingin. Bayu, kamu kok? Ibu menatap kaki Mas Bayu. Iya Bu, ini kaki palsu yang dibelikan Rina dari uang hasil menulisnya. Alhamdulillah bisa membantuku berjalan. Kaki palsu. Mata ibu belum beranjak melihat ke arah kaki Mas Bayu. Maaf Bu, aku mau ambil ijazah asliku. Lalu Mas Bayu berlalu masuk ke kamar yang pernah ia tempati dulu bersama Rina. Ibu,
kok pakaian Mas Bayu rapi, bisiku. Iya ya, kok seperti orang kantoran. Ternyata ibu sepemikiran denganku. Sana tanyain, Bu. Iya. Tak lama kemudian Mas Bayu keluar bawa map plastik. Mungkin yang ia cari sudah didapatkan. Namun yang membuat aku terpana, kaki palsu itu membuatnya tidak seperti orang cacat lagi. Bayu, buat apa ijazahmu nak? Tanya ibu menghentikan langkah Mas Bayu saat ia mau menuju pintu keluar. Buat jaminan karena aku balik kerja, Bu, jawabnya. Apa? Kataku dan ibu serempak. Astaga, jadi benar Mas Bayu dapat kerja? Iya, Bu, jangan khawatir, aku tak akan membebani ibu hingga harus malu punya anak cacat. Dek, jawaban Mas Bayu menusuk jantung. Aku yakin ibu merasa tertampar karena sering mengumbar keluhan pada orang banyak tentang kondisi Mas Bayu. Bu, bukan gitu, Bay. Ibu hanya capek cari uang sendiri, sementara biaya kuliah setelah besar. Iya Mas, jawabku, berusaha menanggapi. Buat apa kuliah tinggi-tinggi kalau tak bisa benarin akhlak? Apa? Aku tak terima dengan ucapan Mas Bayu. Wush, ibu menyenggolkan siku agar aku diam. Iya, kamu lupa jika tak ingin kenal aku. Mas Bayu menatapku. Tenang aja, Yana jauh lebih menghargaiku meskipun ia adik Rina. Aku sangat bersyukur bisa menikahi Rina karena ia dan keluarganya lebih bisa menghargaiku. Astaga, ucapan Mas Bayu berhasil membuatku tak berkutik. Bayu, gimana pun juga setelah adik kandungmu. Aku permisi dulu, Bu. Mas Bayu tidak menanggapinya. Ia membalikkan badan ingin melangkah keluar. Bayu, panggilan ibu diabaikannya. Ia terus melangkah. Bayu, kamu harus ingat, jika kamu lahir dari rahimku, dan itu bentuk hutangmu padaku. Wow, ibuku keren. Ibu punya cara membungkam Mas Bayu. Bagus, ibu harus bisa menaklukkan Mas Bayu. Menaklukkan Mas Bayu sangat mudah, tidak seperti Mas Jaka yang super membantah. Mas Bayu membalikkan badan, menatap ibu. Berapa hutangku dilahirkan, Bu? Tanya Mas Bayu dengan mata berkaca. Ibu terdiam, tak menjawab. Bayar aja separuh gajimu, Mas. Ku bantu ibu menjawab. Aku yakin, apa kataku, itu juga keinginan ibu. Aku tidak tanya kamu. Siapkan juga untuk bayar hutang pada ibu. Bukankah kamu juga lahir dari rahim ibu? Apa? Lagi Mas Bayu membuatku tak bisa berkutik. Permisi, Mas Bayu berlalu pergi. Ibu terdiam tanpa menghentikannya. Saat ibu membalikkan badan, terlihat air matanya berjatuhan. Astaga, apakah ibu menyesal mengucapkannya? Bersambung.